Kembali lagi di Serarin OTP, obrolan tentang pop culture. Kembali lagi bersama saya Ahlan dan teman saya Oni. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang kostum Spider-Man versi movie Yang dimainin oleh Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Tom Holland. Holland. Oke, langsung. Yang pertama, Movie Spider-Man tahun 2002 yang diperankan oleh Tobey Maguire. ya. Nah, ini menurut Oni gimana ini? Kostum dari trilogi yang pertama dari film Spider-Man yang disutradarai oleh Sam Raimi. Sam Raimi. Ini adalah film Spider-Man layar lebar pertama kalau nggak salah. Ya, seingat saya. Dan kostum yang pertama kali muncul dari Spider-Man adalah versi Human Spider. Bukan Spider-Man. Human Spider. Jadi versi Human Spider ini versi kostum yang dibuat oleh si Peter Parker-nya sendiri dengan bahan seadanya. Nah, kalau dari segi desain, ini adalah kostum yang sebenarnya itu dipakai buat gulat. Jadi bukan versi superhero-nya, masih versi buat Gulat. main gulat. Jadi dia butuh uang ya, butuh Ya, uang. waktu ceritanya dia butuh duit. Lihat kayak Iklan gitu. Iklan di koran. Akhirnya dia ikut kayak pro wrestling. Pro wrestling. Ya, di situ namanya belum Spider-Man, masih Human Spider. Human Spider. Tapi habis itu sama hostnya diganti namanya menjadi Spider-Man. Nah, ini karena ini versi awal-awalnya dia bikin sendiri, Ya. jadi ya masih apa ya bilangnya ya, ya seadanya dari bahan DIY. Jadi dia pakai sweater ya? Ya, Apa kaos? sweater Ya, lah. sweater atau kaos lengan panjang, celana tracksuit, Training. ya training, glove, Sama pakai topeng maling. ya. Sama ikon apa laba-labanya ini Laba-laba. masih dibikin berdasarkan apa coret-coretan dan bikinnya itu pakai pilok. Kayak vlog ini ya. Jadi ya Pensil. jadi kalau yang pengen bikin ini gampang banget kalau bikin. Kalian juga bisa bikin di rumah. Nanti ada tutorialnya. Silakan cari Enggak, di enggak, YouTube. enggak. Oke, next. Next. Setelah itu main kostum ya, Ya, kostum dari kostum Spider-Man itu utamanya. sendiri. Nah, ini kostum perdananya Spider-Man untuk di TV. Jadi kan Spider-Man pertamanya cuma ada di komik sama kartun. Dari ini film layar lebar Spider-Man yang pertama. Ya. Gimana komennya? Sebenarnya sih aku suka yang desain yang apa kostum versi superhero-nya ini. Soalnya kan kalau ini kan didasarkan pada komik book kan. Nah, kalau versi komik booknya itu bisa dibilang kalau versi filmnya ini itu sudah apa ya mendekati lah versi komiknya mendekati. itu. Ya. Tentunya ya dengan ada apa penyesuaian juga ya biar enak dilihat di apa layar bioskop itu kayak apa. Kalau yang versinya ini kan ada penekanan pada desain bodinya, iya jaringnya, body yang ada di jaringnya yang lebih timbul dan juga sama bodinya itu lebih muscular ya kalau yang versi yang ini itu. Oh ya, karena apa? Tobey Maguire tuh kan build-nya udah Iya, muscular ya. muscular. Oh. Nah, terus yang unik dari kostum ini sebenarnya ada satu hal yang aku bingung ini. Dia kan webnya itu kan organik. Iya. Itu di tangannya itu emang ada bolongannya ta? Oh. Iya ya. Iya ya. Iya. Dia kan itu ya kayak apa? Di sini ada kayak itunya bisa Iya, di sini ada ngeluarin web. yang ya produksi jaring. Iya. Ya mungkin ada lubang atau Iya, kayaknya itu kayaknya ada lubangnya itu. deh. Kayaknya harusnya bukan kayaknya harusnya ada lubangnya ini. Kalau nggak ada lubangnya ya gimana? macet ini. Iya. Oke. Oh ya, tadi lupa. Ya. Yang Human Spider skornya. Kita kan Oh, nge-rate kostumnya ya. juga Skor. dari 0 sampai 10 skor. Kalau yang ini sih aku rate 6. Soalnya ini masih 6. awal-awal kan prototipe apa kostumnya Spider-Man. Masih percobaan-percobaan. Aku nggak ikut rate soalnya yang rate yang desainer aja. Saya desainer paruh waktu. Oke, yang main kostumnya
Kalau main kostumnya ini aku suka sih, tak kasih nilai 8. 8. Next, kita masuk ke tahun 2007, Spider-Man 3. Oh ya. Ya, jadi selama 3 trilogi Sam Raimi ini, kostumnya si Tobey Spider-Man ini kan sama terus. Ya. Sama terus nggak sih? Sama kan ya? Sama gue. Sama. Cuman yang ketiga ini ada kayak kostum lain yang dia ada simbiote Spider-Man. Oh iya, yang dia nemuin simbiote, terus simbiotnya masuk ke dalam kostumnya itu kan. Ya. Jadi versi yang hitamnya. Ya, versi hitam. Oke, ini gimana? Kalau versi yang hitamnya ini sebenarnya kalau secara desain itu nggak terlalu banyak ada perubahan sih. Soalnya kan cuma dari warnanya aja. Tapi overall yang aku lihat sih jadi lebih keren sih. Soalnya kan juga kan black. Total black gitu kan. Sama personalitinya juga jadi lebih emo. Iya. Ini kostum yang unik ya, karena gara-gara pakai kostum ini dia bisa punya skill ngedance. Iya. Sama piano. Luar biasa sekali ini. Biasa. Dari nerd ke emo. Skor kalau ini sih 8 lah. Sama berarti. Sama. Oke, next. Okay. Tadi itu udah triloginya Sam Raimi. Sekarang kita masuk ke The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Nah, ini sebelum sama seperti Tobey, sebelum kita masuk ke kostum utamanya, pasti ada kostum homemade. Ya. Versi DIY. Ya, jadi ini kostum, kalau aku bilang kostum vigilante dari Andrew Garfield. Soalnya dia kan tujuannya buat ngejar itu yang bunuh Uncle Ben. Oh iya, yang bunuh Uncle Ben, balas dendam. Nah terus kan dia penjahatnya banyak yang diambilin. Iya. Oh diambilin, banyak yang disikat lah ya. Disikat. Jadi dia jadi kayak vigilante kan. Iya. Oke, kostum vigilante dari Andrew Garfield. Komentarnya? Ini kostumnya sih kalau aku komentari sih walaupun homemade, tapi hitungannya masih keren. Beneran. Soalnya apa ya, stylish ya kalau bisa bilang itu kostumnya stylish. Dia pakai jaket denim, pakai topi beanie, dan juga topengnya itu bukan cuma pakai topeng aja, dia pakai visornya kacamata itu. Yang unik dari versinya Andrew Garfield ini pertama kalinya Spider-Man itu pakai web shooter. Iya. Andrew Garfield dia nggak bisa bikin web sendiri. Iya, dia tidak organik. Web shooter. Akhirnya bikin web shooter sendiri. Dia kan waktu itu ngambil benangnya dari Oscorp, habis itu dia modifikasi dari jam tangan. Itu keren banget menurut aku. Itu adalah salah satu contoh yang menunjukkan kejeniusannya Peter Parker. Iya. Oke, next kita masuk ke kostum. Skornya dulu. Oh iya, skornya. Lupa. Skornya. Tak kasih 8 ini. 8. Beneran, keren. Gara-gara web shooternya sih utamanya itu. Aku suka versi web shooternya itu. Ya, tapi kan Andrew sendiri kan juga dia kayak fashionable kan? Iya, fashionable ini. Dia karakter Peter Parkernya sendiri yang versinya Andrew itu daripada disebut nerd itu tipikal anak keren kalau menurutku. Ke sekolah pakai skateboard kayak gitu. Bisa parkour juga ya. Keren. Terus ini. Dia kan nggak canggung kayak si Tobey kan. Iya. Peter Parkernya Tobey kan canggung. Awkward ini. Iya, anak emo mungkin ya tahun-tahun itu. Oke, next kita masuk ke main kostumnya di Amazing Spider-Man yang pertama. Oke, ini kalau menurutku sama ya, cuman lebih keren aja. Terus dia kan itu warnanya lebih gelap. Ya, warnanya lebih gelap. Kalau kataku kayak disesuaikan sama skema warna yang ada di filmnya. Oh iya. Kalau di filmnya warnanya kan daripada Sam Raimi ya, itu kan lebih ke arah gelap gitu. Oh iya. Terus dan juga lebih sering scene malam hari. Malam hari. Bener. Iya sih. Jadi lebih agak ada aura stealth-nya gitu. Iya, iya kayak lebih ke stealth gitu ya. Keren. Oke, rating. Aku 9 ini. Beneran. Keren. Bener. Next, Amazing Spider-Man 2. Oh ya. Ini si Andrew ini bikin Peter Parker-nya Andrew bikin kostum baru. Iya. Biar bisa ngelawan si Electro. Nah, ini komentarnya gimana ini? Menurutku ya, ini adalah salah satu kostum terbaik dari Spider-Man. Beneran. Kita lihat perubahan yang signifikan dari kostum yang pertama ya. Itu adalah matanya. Sekarang matanya itu warnanya putih. Bener-bener mirip sama versi komiknya. Keren ini.
Dan juga oh iya yang aku suka itu logonya itu lebih gede ya. sleek, tapi juga apa ya, lebih, kalau aku bilangnya itu lebih dinamis lihatnya, itu enak. Sama yang aku suka itu dari tekstur kostumnya itu kan kayak ada hexagon gitu. Ya bentuk hexagon itu beneran keren. Dan yang yang keren itu eksekusi buat CGI-nya. Nah kalau kalian lihat di filmnya itu kostumnya itu nggak terlalu body tag, jadi kayak ada gitu, selanya itu. Oh ya, nggak ketat, terlalu ketat banget gitu. Nggak lengket di badannya. Nah, jadi kalau waktu gerak itu masih ada gerakan-gerakan kostumnya. Lebih logis. Iya, lebih logis. Jadi kalau yang di filmnya yang waktu scene pertama itu, yang awal-awal loncat dari atas itu, terus swinging dari gedung-gedung itu kelihatan banget itu kostumnya itu kelihatan dinamis. Apalagi kan yang versinya Andrew ini salah satu Spider-Man yang gerakannya itu paling paling lincah ini. Iya, soalnya dia juga build-nya itu kalau dibandingkan Tom sama Toby. Dia tuh paling slim. Iya, paling slim memang. Slim. Dan gerakannya tuh lincah tuh. Beneran keren ini. Ini eksekusi Spider-Man yang dari segi desainnya ya paling bagus menurutku ini. Apalagi kan versi yang versi kostum ini web shooternya itu dimodifikasi buat ngelawan Electro. Jadi kan yang pertama kan udah dirusak sama Electro kan. Jadi dimodifikasi lagi buat web yang anti listrik. Nah, ini keren ini beneran. Wah, skor 10 ini. 10. Wow. 10. Apik ya? Keren ini. Oke. Next, kita masuk ke Sam Raimi udah, Amazing Spider-Man udah. Sekarang kita masuk ke Tom Holland. Universe-nya. Oh ya, universe-nya MCU. Yeah. Oke, Tom Holland Spider-Man. Wah. Ya, kita homemade kostum lagi. Kostum kalau katanya Tony Stark Spider-Link. Kostum Spider-Link. Iya, ini. Waduh. Nah, ini gimana ini? Ini sebenarnya sih kostum yang homemade yang unik sebenarnya ini. Soalnya kelihatan banget ini yang bikin itu bocah. Ya. Soalnya kan kelihatan banget ini dari baju seadanya. Tapi yang bikin keren ini adalah mekanikalnya. Kan di sini kan web shooternya sama Google-nya itu dia bikin sendiri. Nah, yang versi versi Google sama versi web shooternya ini udah mekanikal. Jadi walaupun kostumnya agak awkward seadanya, tapi ini versi bagian mekanikalnya itu keren. Dan ini web shooter. Iya, web shooternya. Dan ini kostum yang dipakai yang buat Final Battle malah ini, yang di filmnya Homecoming ini. Tahun 2017 ya. Ya, terus di sini web shooternya tuh itu kerennya tuh kelihatan mekanisnya. Mekanikmenya. Jadi kan ada gelang gitu ya, terus ada kayak tombolnya. Oh iya, kelihatan itu nih. Jadi kelihatan lebih ternyata gitu. Jadi kita tahu sistematika kerja dari web shooternya itu kelihatan. Seperti itu. Oke. Skor. Kalau ini sih tak kasih 7. Jadi dari Toby, Andrew sama Tom yang paling keren homemade-nya itu tetap si Andrew. Andrew itu. Fashionable soalnya sih. Iya, soalnya sama bikin web shooternya sendiri, aku suka bener. Next. Kita masuk ke main kostumnya Tom Holland yang pertama. Ini kostumnya muncul pertama bukan di Spider-Man tapi di Captain America Civil War. Tahun 2016. Oke, ini komentarnya gimana ini? Ini Star Trek ya udah. Iya. Ini sih waktu pertama kali muncul trailernya itu sebenarnya aku benar-benar excited ini. Ini soalnya pertama kalinya Spider-Man muncul di universe-nya MCU ini. Wow. Ini langsung muncul di trailer. Iya. Hey everyone. Wah, keren itu sama nyolong shield-nya Captain America. Iya. Wah. Komentar aku sih soal kostum ini salah satu kostum yang unik sebenarnya. Kenapa unik? Soalnya kan dari versi-versi sebelumnya kita tahu kalau kostum utamanya Spider-Man itu dibikin sendiri sama Peter Parker-nya. Tapi kalau versi ini dia itu dikasih sama Tony Stark-nya. Wah, jadi perubahan yang paling signifikan sudah pasti kostumnya ini lebih advance. Sama kelebihannya kostum ini benar-benar kostum yang unik banget karena pakai teknologinya Stark. Jadi banyak sekali gadgetnya di kostum ini.
Bahkan mulai dari apa itu? Lambangnya itu bisa jadi drone sendiri. Habis itu kostumnya waktu make itu bisa otomatis auto fit. Iya, auto fit sama si Peter Parker-nya sendiri. Terus ada parachute-nya. Parachute-nya juga ada AI-nya. Ada AI-nya juga. Mode instant kill. Instant kill mode itu. Oh, jadi ya emang ini versi yang lebih advance-nya sih. Skor. Kalau skor sih ya sebenarnya bagus sih. Kita kasih 8. Oke, next kita masuk ke tahun 2018. Infinity War. Iron Spider kostum. Iron Spider. Wah. Nah, ini sebenarnya kalau dari debutnya ini kan udah di teaser kan di endingnya di endingnya apa? Homecoming ya, Spider-Man Homecoming. Tapi versi debutnya ini kan di Avenger Infinity War. Wah. Ini sebenarnya salah satu kostum paling powerful, paling OP sih. OP. Yang pernah dipakai Spider-Man di versi manapun ini. Yeah. Soalnya kan ada pakai nanotech dan juga ada pakai apa itu? Mechanical arm. Iya, pakai mechanical arm itu. Itu keren sih. Udah bukan buat ngelawan penjahat lagi tuh, ngelawan alien itu udah ngelawan alien. Lawan Thanos musuhnya. Lawan Thanos itu. Iya, dipakai lawan Thanos itu. Iya. Keren ini. Ini tapi secara fitur kurang lebih sama ya. Iya, kurang lebih sama ini. Versi lebih upgrade. Ini poin kita kasih 8 juga ini. 8 juga. Keren. Next kita masuk ke Far From Home tahun 2019. Oke, kita bahas tentang Night Monkey dulu ya, kostum Night Monkey. Oh iya, yang pertama itu Night Monkey. Yang pertamanya dia Night Monkey. Iya. Ini ini bukan buatan Stark ya. Iya. Bukan buatan Peter Parker juga, tapi buatan Shield. Dikasih sama Nick Fury-nya itu. Iya. Ya, jadi kostum ini sih. Salah satu kostum paling unik menurutku. Karena emang sih. Dari desain, dari warna sampai dari apa istilahnya? Detail-detailnya. Ini sih, jauh dari Spider-Man yang mainstream. Soalnya kan emang buat penyamaran kan waktu itu. Iya. Secara fitur ini hampir sama semua sih menurutku. Kayaknya itu sih lebih ke downgrade. Iya, downgrade-nya. Main kostumnya. Soalnya kan dia nggak pakai StarTech gitu. Iya, ya kostum standar lah. Cuma lebih desain hitamnya ini lebih kayak sih emang. Apa kayak agen-agen Shield gitu. Iya. Spider-Man tapi versi Shield. Iya, gitu. Versi Shield gitu. Oke, ratingnya? Nah, kasih rating 7 aja. 7. Oke, kita masuk ke main kostumnya Far From Home, di mana ini Peter Parker bikin sendiri, cuma dia tetap pakai StarTech. Oke, komentarnya gimana? Kalau aku sih sebenarnya aku suka sama desain ini, walaupun tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Tapi sebenarnya secara desain ini bagus. Apalagi kan yang paling signifikan warnanya. Sekarang kalau Spider-Man yang sebelum-sebelumnya kan warnanya kan merah sama biru dominasinya. Tapi kalau ini pakai kombinasi warna merah sama hitam. Dan juga tekstur-teksturnya. Kalau kita lihatin secara detail kan tekstur-teksturnya itu enggak monoton. Jadi ada serat-seratnya dan itu serat-seratnya itu juga terdiri dari beberapa pattern. Jadi masih keren dilihat. Terus yang aku lihat ini kayak glove-nya itu, dia itu kayak mirip kostumnya si Miles Morales. Oh iya. Ya kan, dia kan hitam merah. Hitam merah. Nah, cuman ini masih Spider-Man-nya Peter Parker, cuman di glove-nya itu lebih kayak Miles Morales. Jadi kayak gabungan kalau menurut. Iya, dan gabungan. Oke, skornya berapa ini? Kalau skor tak kasih 8. 8. Tapi kalau sejauh ini ya dari Sam Raimi 2002 sampai Far From Home itu, kalau favorit gue tuh yang ini, yang Far From Home. Far From Home ini. Iya, soalnya dia nggak pakai merah biru. Iya. Jadi emang lebih beda dari Spider-Man. Kurang komik akurat. Cuman ini keren aja, soalnya fresh. Iya, fresh desainnya ini. Oke. Yes, keren. Next kita masuk ke kostum yang bahkan kita nggak tahu ini fungsinya buat apa, terus fiturnya apa. Ya. Jadi kita masuk ke 2 kostum di No Way Home tahun 2021. Sebentar lagi rilis. Ya, sebentar lagi rilis. Nanti kita pasti ada itu reviewnya. Tunggu aja. Ya, jadi ini
kita komennya cuma di arah desainnya aja ya. Jadi karena kita Iya. nggak tahu fiturnya. Fiturnya. Oke, pertama kita yang mau komen itu ini aja deh. Kostum Magic Suit. tak tamen sendiri ya. Kostum Sorcerer Spider-Man. Oh, iya. Oke, gimana ini? Ini adalah salah satu kostum yang unik. Benar-benar unik. Kenapa? Soalnya karena Spider-Man versi sebelumnya itu menggunakan kostum yang konvensional atau menggunakan teknologi. Namun pada kostum yang kali ini dia itu pakai magic karena dibantu sama si Dr. Strange-nya ini. Strange. Nah, karena pakai magic, jadi kita bisa lihat dari kostumnya ini itu ada desain-desain desain mantra-mantranya itu loh. Oh iya. Iya, jadi kalau kita lihat Yang di tangannya itu ya. itu kan ada kayak spell-spellnya itu. Oh ya, ini di tekstur-tekstur di celananya juga kayak ada kayak sigil-sigilnya. Iya, sigilnya bener itu. Dan juga pemilihan warnanya ini juga unik, yaitu hitam sama emas. Emas. Oh ya, terus ini kalau dilihat ini tangannya masih mirip sama kostum Far From Home. Oh iya. Ini glove-nya ini. Glove-nya. Di sini. Kecuali yang di tangan kirinya itu ada kayak apa itu senjata magical something lah. Iya, mungkin ini bisa jadi spoiler ya, tapi aku nggak tahu. Jadi kalau aku nonton review Hot Toys-nya, jadi dari glove-nya itu bisa keluar kayak magic circle-nya gitu. Kan di trailernya udah ada. Oh iya udah ada sih, jadi nggak spoiler. Nggak jadi spoiler. Iya, itu mungkin ya salah satu fitur barunya. Ya, nanti kita lihat aja kayak apa itu. Tapi Spider-Man iso sihir sangar, Pak. Iso gini-gini. Iya, bisa bikin portal. Iya. Dan Spider-Man bisa bikin portal nggak perlu jaring lah an. Oh iya ya. Dia mencolot ya, portalnya mencolot. Oh, apa mungkin nanti battle style-nya kayak yang di Infinity War itu? Yang dia pakai portal. Oh iya, yang pakai portal loncat ya. Iya, keren itu. Iya, nggak perlu jaring dong. Iya, nggak perlu jaring. Tapi duduk Spider-Man, dari Spider Magic Sorcerer. Kudu Spider. Iya, Spider ya. Sorcerer Man. Nggak apa-apa timbang Man. Human Man. Kalau Man itu berarti Peter Parker-nya digigit sama manusia. Iya, digigit sama manusia. Aku mendapatkan kekuatan manusia. Ya udah nggak ngapa-ngapain berarti. Si Sorcerer Man, kostum Sorcerer Man, skornya berapa? Kalau skornya ini aku kasih 8. 8. Iya. Udah enggak? Hujan. Udah enggak? 8 kostumnya. Oke, kita masuk ke next kostum. Ini kalau spekulasiku ini kostum final kostumnya yang buat No Way Home. Jadi ini namanya apa? Integrated Suit. Kalau versi Hot Toys-nya namanya kayak gitu. Oke. Ini gimana ini? Kalau menurutku ini salah satu kostum terbaik dari Spider-Man versi Tom Holland. Soalnya dari segi desainnya itu fresh. Kemudian dari kombinasi warnanya ada kombinasi merah, hitam, sama emas. Ini kombinasi yang keren sih. Dan juga emang belum pernah ada kombinasi yang kayak gini. Ditambah juga detail-detailnya itu sepatu. Oke, selanjutnya Integrated Suit dari No Way Home. Ini kayaknya jadi final kostumnya, kostum buat final scene, final battle di No Way Home. Ya. Oke, gimana ini? Kalau dia dari segi desain ini warnanya itu kombinasi warna merah, hitam, sama emas. Dan yang unik di sini itu teksturnya. Ini ada kombinasi tekstur. Kalau yang bagian warna merah sama hitamnya ini kan kayak latex gitu. Iya, tapi kan warna emasnya itu kayak metal. Jadi ini mungkin spoiler ya buat filmnya nanti. Jadi kalau aku lihat di versi Hot Toys-nya itu, jadi kostum ini punya teknologi dari kostum-kostum yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa ini dong. Bisa, ada armnya juga di versi Hot Toys-nya itu. Jadi nanti mungkin ini banyak gadgetnya juga ini versi yang ini nanti. Bisa gawe TikTokan. Oh iya. Buat TikTokers. Skor. Kalau ini mungkin ini karena kita belum tahu full potensialnya dari kostum ini. Jadi aku nilai dari segi desainnya aja. So far tak kasih nilai 9. Keren. Tapi api sih hanya bagus.
Ini tak kira pertama itu loh kayak kostumnya Spider-Man versi PS5. Oh iya, yang ada putihnya itu. Oh, Iya. Oh iya, kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana ini? Kesimpulannya Dari kalau kostum movie-nya Spider-Man. movie-nya. Pertama, secara personal Spider-Man ini adalah salah satu superhero dengan kostum yang bisa dibilang itu sangat comic accurate banget. Dari segi detail-detailnya sama overall kostumnya itu benar-benar bisa merepresentasikan desain yang ada di komiknya. Terus kalau dari versi filmnya sendiri, kostum terbaik masuk ya. Andrew. Oh, ya, Andrew. Amazing yang kedua. Kalau aku overall paling suka itu emang Andrew, soalnya itu comic accurate dan juga secara eksekusi desain di filmnya itu benar-benar paling bagus. Amazing Spider-Man 2. Kalau aku sih kalau harus milih yang favorit, aku paling suka itu yang Far From Home yang kedua. Oh, Far From Home enggak? Yang kedua, iya. Yang hitam sama merah itu. Yang hitam merah. Nah, Itu kayak beda sih biasanya merah. ya, salah satu kostum yang unik, benar kan? Wah, Oke, nice. Itu tadi obrolan kita tentang kostum superhero. Spider-Man. Ini kayaknya dibuat video lagi buat yang lain, bisa ya. Benar. Atau kostum Spider-Man di komik-komik yang konyol-konyol tuh kayak Amazing Batman. Oh iya, ada. Iya, Amazing Batman atau yang lainnya. Atau mungkin kita bahas Spider-Man versi Spider-Verse. Nah, iya. Jadi Ya. terima kasih sudah menonton video kita. Kalau kalian suka dengan channelnya, silakan Like. subscribe. Oh, subscribe, bener. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan like. Itu Kalau- aja dari kami. Gak usah kalau wes. Oh, ya, Itu sudah. aja dari kami. See ya. Iya. Kalau tidak suka jadilah Spiderman. Jadilah Spiderman. Spiderman.